Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurfitriana. Kali ini saya akan menebar pemahaman saya tentang Merdeka Belajar yang sudah saya pelajari. Berikut penjelasannya. Topik pertama dalam platform Merdeka Belajar yaitu Merdeka Belajar. Pada topik ini berisi 5 modul yang harus rekan belajar isi dan pelajari. Modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Para rekan pendidik akan diajak untuk memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sehingga rekan pendidik dapat menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks siswa dan zaman. Hal ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk senang dan gemar belajar dengan bertutur kata lembut dan mampu mendengarkan pendapat siswa. Pada modul 2, materi yang akan dijelaskan yaitu tentang mendidik dan mengajar. Pada modul ini, rekan pendidik akan diajak flashback dengan sistem pengajaran pada zaman kolonial. Beberapa sistem pengajaran zaman kolonial yaitu 1. Memberikan hukuman fisik saat siswa lalai mengerjakan tugas. 2. Siswa dipaksa hening, duduk rapi, menghadap ke depan. 3. Acuan kemampuan siswa berdasarkan nilai pengetahuan yang telah di-ranking. Dan keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Pada modul ini, rekan pendidik juga akan dimintai pendapat terkait sistem pengajaran tersebut. Apakah rekan pendidik masih menerapkan sistem seperti itu atau tidak? Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, dalam mendampingi murid, pendidik harus memerhatikan kodrat keadaan atau bagian dasar pendidikan murid. Dalam kodrat keadaan terdapat kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan murid itu sendiri. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi serta irama. Maksudnya, pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zaman. Selain memperhatikan kodrat keadaan, rekan pendidik juga harus bisa menerapkan asas trikon dalam mendampingi murid. Asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergeni, dan konsentris. Kontinuitas yaitu pendampingan yang tidak merupakan akar nilai budaya. Konvergeni yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan konsentris yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan siswa. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini, rekan pendidik mampu membangkitkan kecerdasan berpikir murid yang dapat mengembangkan budi pekerti. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan yaitu 1. Melatih keberanian berpendapat atau olah akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. 3. Memunculkan kehendak atau olah karsa. 4. Pendidikan dapat memengaruhi bagian intelligible dan biologi siswa. Maksudnya, pendidikan sangat berperan dalam penguatan karakter siswa. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini, rekan pendidik akan diajak untuk memahami peran pendidikan. Pertama, pendidikan hanya
hanyalah sebagai tuntunan. Maksudnya, teori dan pengetahuan yang diperoleh harus diikuti dengan arah murid sesuai minatnya. Kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi yang berbeda. Ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Mengapa? Karena pendidikan hanya sebagai tuntunan. Keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dalam sistem Among, pendidik mampu memberikan contoh yang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid. Dan adapun semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarso sung tolodo, di depan menjadi panutan. Ing madyo mangun korso, di tengah sebagai penyeimbang. Dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Dan kelima, yaitu menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran atau sesuai dengan kompetensi abad 21. Selain itu, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan harus memiliki trisentra pendidikan, yaitu 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting bagi murid, yaitu alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Demikianlah tadi penyampaian hasil pemahaman saya dalam menebarkan pemahaman topik Merdeka Belajar. Silahkan rekan pendidik memberikan umpan balik dengan cara mengisi link form yang tersedia pada kolom deskripsi. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.